5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Surahmat. Saya dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum dagang. Pertemuan yang pertama ini tentu saja harus dibangun dari konstruksi pemikiran beberapa hal atau beberapa unsur tentang hukum dagang. Unsur-unsur yang penting itu adalah yang pertama, sejarah hukum dagang. Kemudian yang kedua, pengertian hukum dagang. Yang ketiga, kedudukan hukum dagang, ruang lingkup hukum dagang. Dan yang terakhir adalah sumber hukum dagang. Untuk sejarah hukum dagang, kita harus mengerti lebih dahulu bahwa hukum atau entitas hukum harus dipahami. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Pemahaman hukum harus disesuaikan dengan dan dari awal setelah kita memahami hukum. Lalu kita mengetahui juga apa itu klasifikasi hukum tertulis dan klasifikasi hukum tidak tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum diklasifikasikan kepada hukum material dan hukum formil. Lebih dari itu, kita akan membahas tentang kedudukan hukum dagang. Kita harus melihat sejarah hukum dagang dari abad 1000 sampai 1500 Masehi. Itu masih beredar pada kota-kota besar di Eropa, seperti kota Barcelona, Kenya, Florencia, Venesia, dan Marseille. Mereka memiliki peraturan hukum dagang sendiri. Selanjutnya, pada abad ke-16 dan ke-17, maka dibuat hukum pedagang, hukum yang berdiri sendiri tentang ruang lingkup bagaimana berdagang, atau yang disebut pada bahasa Belanda disebut dengan Koopmanrecht. Setelah abad ke-16 dan 17, di abad ke-18, Napoleon
membuat dua peraturan atau regulasi hukum dagang lebih spesifik, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perancis. Sejarah kemudian bergulir di abad ke-18, 19, Belanda membuat dua kitab undang-undang tadi dengan istilah Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel. Kemudian di abad 18 juga, lebih tepatnya pada abad 1838, itu disahkan sehingga masuk ke Indonesia pada abad 1848. Pada tahun tersebut, Indonesia menamakan dua regulasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Unsur selanjutnya adalah memahami hukum dagang itu harus berangkat dari pijakan pengertian hukum dagang. Pengertian hukum dagang adalah perdagangan sama dengan dagang, sama dengan jual beli atau niaga, sama dengan pekerjaan. Konsep hukum dagang adalah perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali di tempat lain, atau membeli barang pada suatu saat dan kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan maksud untuk memperoleh individu atau kelompok. Selanjutnya, kedudukan hukum dagang juga harus kita pahami dalam regulasi di Indonesia. Terdapat Adagium Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Adagium ini menjelaskan hukum yang spesial itu mengesampingkan hukum yang umum. Artinya, mengenai kedudukan hukum dagang terdapat regulasi yang khusus, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di sana dijelaskan pada pasal 1 bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, poin yang harus disampaikan bahwa ketika tidak ada peraturan di dalam hukum perdata, maka yang berlaku adalah hukum dagang. Kemudian pertanyaannya, kepada siapa? Kepada siapa saja ruang lingkup hukum dagang itu diberlakukan? Pertama, hukum perusahaan. Kedua, perusahaan berbadan hukum, yaitu koperasi dan yayasan. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat adalah surat berharga. Yang kelima adalah lembaga pembiayaan. Kemudian yang keenam adalah penanaman modal. Yang ketujuh adalah HKI. Yang kedelapan adalah asuransi. Yang kesembilan pengangkutan, dan yang terakhir adalah
persaingan usaha. Selanjutnya, yang perlu dipahami bahwa sumber hukum dagang itu sendiri terdiri dari dua hal. Sumber-sumber hukum dagang adalah pertama, yaitu hukum tertulis yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan sumber hukum dagang yang kedua adalah sumber hukum tertulis. Artinya sumber hukum yang diatur di luar KUHD, seperti perjanjian kontrak bersama antara kedua belah pihak yang sedang melaksanakan jual beli atau sewa menyewa. Demikian materi pembelajaran kali ini tentang awal atau dasar memahami hukum dagang. Semoga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian dapat mengambil maksud dan tujuan isi pembelajaran materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.